Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 5 Juni dan saya undang kita terus membaca Alkitab kita. Mari kita ikuti terus renungan kita. Kita jadikan Alkitab kita ini menjadi renungan harian yang memberkati kita, menjadi firman Allah bagi kita. Amin. Baik, sebelum kita lanjutkan, saudara kita mari berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk di pagi hari ini kami kembali bersyukur untuk anugerah-Mu. Dan sebentar kami mau mendengarkan renungan firman-Mu. Kau berkati firman-Mu ya Tuhan, Roh Kudus yang menolong firman-Mu sehingga setiap kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh menjadi santapan rohani bagi kami pagi hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tema kita pagi hari ini berbuah banyak. Berbuah banyak. Saya bacakan dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 5 sampai yang ke-7. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara yang kasih Tuhan, bagi seorang petani, saya juga seorang petani, sangat bersukacita apabila tanaman yang ditanam sudah mulai berbuah. Ya, apalagi kalau berbuah banyak. Wah, ini senangnya saudaraku ya. 3 tahun yang lalu saya ada tanam durian musangking di kampung, saudara. Ya, ada saya tanam 110 batang. Bapak saya sekitar sebulan yang lalu ada kasih tahu duriannya sudah mulai berbunga. Duriannya sudah mulai berbunga katanya. Ya, hati saya senang saudara ya. Apalagi hati bapak saya ketika melihat saudara, dia senang banget saudara. Sudah mulai berbunga katanya. Dia langsung kasih tahu sama saya saudaraku ya. Ya demikianlah saudaraku senangnya ketika tanamannya itu berbuah. Demikianlah hati Tuhan. Sangat disenangkan ketika kita berbuah. Dan itulah yang menjadi kerinduan Tuhan, supaya anak-anak Tuhan, supaya orang-orang percaya mereka berbuah. Matius 3 ayat yang ke-8 dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi saudaraku, pertobatan kita ini harus berbuah. Kalau kita katakan kita bertobat, seorang yang bertobat, suatu pertobatan yang sejati akan diikuti dengan buah, yaitu buah kebenaran. Apa itu buah kebenaran saudara? Yaitu kehidupan yang meninggalkan dosa. Jadi kalau kita sudah katakan kita bertobat, artinya apa saudara? Kita sudah meninggalkan hidup dalam dosa. Kita sudah meninggalkan cara hidup orang berdosa. Kita tidak lagi demikian saudara. Itulah yang dinamakan berbuah. Kita hidup dalam kesalehan. Jadi orang yang bertobat, orang yang menerima Yesus, hidupnya harus menjadi saleh. Amin. Dikatakan ayat Matius pasal yang ke-5 yang ke-20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita orang yang sudah bertobat, kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, cara hidup kita ini harus lebih baik dari cara hidup orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita harus memiliki cara hidup yang saleh. Inilah yang dinamakan buah pertobatan. Inilah buah yang dirindukan oleh Tuhan. Tetapi ketika kita tidak menghasilkan buah, ini akan mendatangkan kekecewaan. Bahkan kita bisa ditebang, dibakar. Ranting yang tidak berbuah akan ditebang, akan menjadi kering, akan dikumpulkan dan dibakar. Kenapa demikian saudara? Karena akan mengganggu. Jadi kalau ini dibaratkan saudara, pokok anggur dan ranting anggur itu
Saya juga pernah menanam anggur, saudara. Jadi ternyata rantingnya itu tajam-tajam, saudara ya. Tidak beraturan begitu. Dan juga keras begitu ya. Jadi akan mengganggu kita. Ketika dia berserakan begitu akan mengganggu. Tetapi itu akan dikumpulkan supaya tidak mengganggu yang lain, dibakar begitu, saudara. Demikianlah diibaratkan, saudara, orang yang tidak berbuah itu. Tuhan menginginkan kita berbuah. Bagaimana kita berbuah? Bagaimana kita bisa berbuah banyak? Alkitab ini mengajarkan kepada kita, tinggallah di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Tinggallah di dalam Tuhan. Hidup di luar Tuhan diibaratkan seperti ranting yang tidak melekat pada pokok anggur. Bayangkan, saudara, ranting yang tidak melekat kepada pokoknya tidak mungkin berbuah. Dan sudah dipastikan akan menjadi layu, akan menjadi kering. Dan kita pun demikian. Ketika kita hidup di luar Tuhan, tidak mungkin kita akan hidup rohani, saudara. Ketika kita tidak melekat kepada firman-Nya, kita tidak melekat kepada Tuhan, tidak mungkin hidup kita akan semakin baik. Yang ada, saudara, kita akan semakin kering. Dan kita akan semakin tidak berguna. Tapi marilah kita melekat kepada Tuhan. Mari kita melekat kepada Allah kita yang hidup. Biarkan Tuhan hidup di dalam hidup kita. Biarkan Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, rantingnya juga dibersihkan. Ketika kita ditegur oleh firman Tuhan, ketika kita ditegur oleh nasihat-nasihat firman Tuhan, mungkin juga banyak yang terluka. Tidak mendatangkan sukacita untuk sementara. Tapi saudara, itu untuk kebaikan kita. Itu untuk kebaikan iman kita. Harus dibersihkan, saudara. Ya. Makanya saudara, jangan kecewa ketika kita bergesekan dengan anak-anak Tuhan, sesama anak-anak Tuhan. Alkitab ada mengatakan, saudara, besi menajamkan besi. Ketika itu terjadi, saudara, banyak orang juga memang kecewa. Tapi jangan kecewa, saudara. Itu untuk kebaikan kita. Memang harus digesek, saudara. Rantingnya itu harus dibersihkan. Supaya semakin banyak berbuah. Supaya tumbuh dengan sehat. Dan juga dikatakan, saudara, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk meminta apa saja. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Ketika apa, saudara? Ketika kita sudah sepakat dengan Tuhan, ketika kita sudah tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Tuhan juga pernah menyampaikan ayat ini juga kepada Raja Salomo. Mintalah apa saja. Ketika apa, saudara? Ketika Raja Salomo menyenangkan hati Tuhan, dia mengorbankan kurban bakaran 1000 korban bakaran. Hati Tuhan sangat disenangkan. Dan Tuhan berkata pada hari itu juga di dalam mimpinya, pada malam hari, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dan Raja Salomo yang sudah dekat dengan Tuhan, yang sudah sepakat dengan Tuhan, dia tidak tertarik lagi dengan permintaan dunia ini, saudara. Dia tidak tertarik lagi dengan permintaan daging. Apa yang dia minta, saudara? Minta hikmat Tuhan, minta pengertian. Itulah yang diminta. Karena apa, saudara? Ketika kita sudah melekat kepada Tuhan, ketika kita sudah dekat dengan Tuhan, permintaan dunia ini, saudara, ini hanya sementara. Permintaan yang sementara ini, saudara, tidak begitu berarti lagi. Makanya Tuhan katakan, saudara, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Karena kehendak kita pun pasti kehendak Tuhan. Amin. Kehendak kita pasti untuk menyenangkan Tuhan, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita berbuah banyak. Dan ini menjadi kerinduan Tuhan. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk firman-Mu yang menjadi renungan bagi kami. Biarlah kiranya Roh Kudus memberkati firman-Mu, sehingga setiap kami berbuah banyak dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.